Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Safitri dari Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan-perbedaan antara MSDM internasional dengan MSDM domestik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Sukwati Dewi Asrika selaku dosen MSDM internasional. Ada beberapa aspek yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, MSDM internasional berdasarkan fungsi, contohnya seperti pajak, gaji, dan keluarga pekerja. Yang kedua, keterlibatan dalam kehidupan pribadi seperti akomodasi, budaya, dan lokasi. Yang ketiga, sistem berbeda untuk lokasi geografis. Yang keempat, hubungan dengan berbagai lembaga seperti pemerintahan, politik, dan agama. Dan yang terakhir, ada tingkat resiko. Sebelum masuk ke pembahasan tentang perbedaan-perbedaan antara MSDM internasional dengan MSDM domestik, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari MSDM internasional dan MSDM domestik. Yang pertama, menurut Dowling, MSDM internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Dalam kata lain, MSDM internasional ini beroperasi di luar batasan nasional, sedangkan MSDM domestik beroperasi di dalam perbatasan. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan inti, yaitu perbedaan-perbedaan antara MSDM internasional dengan MSDM domestik. Yang pertama, MSDM internasional lebih banyak fungsi dan kegiatan dibanding MSDM domestik. Untuk dapat beroperasi di lingkungan internasional, Departemen SDM harus melaksanakan sejumlah kegiatan yang mungkin tidak diperlukan dalam suatu lingkungan domestik, seperti perpajakan internasional, relokasi, dan orientasi internasional, pelayanan administratif untuk para ekspatriat, hubungan dengan negara tuan rumah, dan jasa penerjemah. Dalam kata lain, MSDM internasional bertanggung jawab atas sejumlah besar kegiatan seperti pengelolaan penerimaan internasional yang mencakup hal-hal seperti pajak, dan visa kerja asing, dan bantuan rinci untuk relokasi keluarga pekerja ke tempat asing. Yang kedua, MSDM internasional lebih terlibat dalam kehidupan pekerja dibanding MSDM domestik. Tingkat keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan pribadi pekerja diperlukan dalam melakukan seleksi, pelatihan, dan manajemen yang efektif untuk para ekspatriat. Departemen SDM internasional perlu memastikan bahwa pekerja ekspatriatnya memahami pengaturan perumahan, perawatan kesehatan, dan semua aspek paket kompensasi yang disediakan untuk penugasan di luar negeri. Penyebaran geografis dan multikulturalisme yang dihadapi dunia internasional menambah kebutuhan akan kompetensi dan kepekaan yang tidak ditemukan di perusahaan domestik. Yang ketiga, sistem berbeda untuk lokasi geografis. Internasional melibatkan interaksi dan perpindahan orang-orang melewati batasan nasional. Pemahaman akan perbedaan kebudayaan dan kapan perbedaan-perbedaan ini penting dan perlu sekali. Penelitian tentang aspek-aspek ini telah membantu dalam melanjutkan pemahaman kita akan lingkungan kebudayaan sebagai suatu variabel penting yang memoderasi perbedaan-perbedaan antara MSDM domestik dan MSDM internasional. Yang keempat, MSDM internasional memiliki perspektif yang lebih luas. Para manajer domestik biasanya mengelola program-program untuk sekelompok pekerja satu bangsa yang ditanggung oleh kebijakan kompensasi yang seragam dan yang membayar pajak kepada suatu pemerintah. Para manajer internasional menghadapi masalah dalam mendesain dan mengelola program-program untuk pekerja yang terdiri dari lebih satu kelompok bangsa. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai pandangan global terhadap berbagai permasalahan. Yang kelima, tingkat resiko MSDM lebih besar dibanding MSDM domestik. Konsekuensi kegagalan manusia dan finansial seringkali lebih besar di arena bisnis internasional daripada di domestik. Misalnya, kegagalan ekspatriat, contoh kasusnya seperti kepulangan ekspatriat dari penugasan internasional sebelum waktunya. Hal tersebut adalah masalah dengan biaya yang tinggi bagi perusahaan-perusahaan internasional. Aspek lainnya yang dapat juga menimbulkan resiko, contohnya itu seperti terorisme. Perusahaan-perusahaan multinasional besar seperti sekarang ini mempertimbangkan elemen ini secara teratur saat merencanakan pertemuan-pertemuan dan penugasan internasional. Aspek lainnya adalah resiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan resiko politik dalam keamanan penugasan internasional.
Nah, itulah penjelasan mengenai perbedaan-perbedaan yang terdapat antara MSDM internasional dengan MSDM domestik. Sebelum penutupan, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat motivasi yang menarik menurut Walt Disney, yang mengatakan, I think it's important to have a good heart failure when you're young. I learned a lot of that, because it makes you kind of aware of what can happen to you. Yang artinya, saya pikir penting untuk memiliki kegagalan ketika Anda masih muda. Saya belajar banyak dari itu. Karena itu akan membuat Anda sadar akan apa yang bisa terjadi pada diri Anda. Maksudnya seperti ini, kegagalan itu merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah usaha. Orang-orang yang sukses meraih keberhasilannya adalah mereka yang telah mengalami kegagalan berkali-kali, seperti si Walt Disney ini. Bagi mereka, kegagalan merupakan sumber motivasi dan inspirasi untuk meraih keberhasilan. Jadi, untuk kita yang masih muda, saat mengalami kegagalan, itu harus kita jadikan sebagai motivasi untuk diri kita supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan MSDM internasional dengan MSDM domestik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.